Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan dibawakan oleh Kak J. Luvina atau yang akrab biasa dipanggil dengan Kak J, ya. Gimana teman-teman semuanya? Apakah sudah siap nih? Kalau sudah siap, kalau saya katakan are you ready? Dengan penuh semangat jawabannya ready gitu ya. Coba dicek-cek panitia, yang semangat siapa nih Bapak Ibu semuanya? Bagaimana seluruhnya? Are you ready? Ready. Sama-sama kita akan banyak sekali mendapatkan manfaat dari Professional Launching and Inspirational Seminar Building Family Bonding bersama dengan Kak J. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa banget ya hari ini. Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih saya ucapkan, saya yakin Bapak dan Ibu pasti punya banyak sekali agenda yang bisa Bapak dan Ibu lakukan hari ini. Tapi Bapak dan Ibu memilih untuk hadir pada acara hari ini. Saya doakan Bapak dan Ibu memiliki kelancaran dan kemudahan untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Amin. Oke deh. Bapak dan Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya J. Luvina, biasa dipanggil dengan J. Luvina itu artinya adalah cinta. Sesuai dengan namanya ya, saya ingin menghabiskan waktu hidup saya itu untuk menebarkan cinta, khususnya cinta kepada keluarga. 30 menit ke depan kita akan membahas tentang building family bonding, mengupayakan dekat dan lekat dengan anak. Yang namanya bonding itu tidak lepas dari cinta. Setelah mengikuti sharing hari ini, harapannya Bapak dan Ibu hatinya itu menjadi penuh hatinya ya dengan cinta. Karena ketika hati penuh dengan cinta, maka kita akan lebih mudah untuk menebarkan cinta untuk orang-orang tersayang, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk anggota keluarga kita. Oke ya, udah siap nih kita untuk mulai sharing hari ini? Oke, udah ya. Selanjutnya. Ya, memulai sharing kita hari ini saya akan memulainya dengan kematian. Apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu saat kita mendengar kata kematian? Mungkin ada yang ngerasa takut, belum siap Kak J, sedih gitu ya. Justru rasa takut itu adalah sebuah rasa yang baik. Karena dengan rasa takut itu kita bisa mempersiapkannya, agar kita bisa mempersiapkan kematian dalam keadaan yang baik. Bapak dan Ibu, saya yakin sudah pernah mendengar kabar dari kepergiannya anak dari Gubernur Jawa Barat ya, Eril. Kang Emil nggak pernah nyangka bahwa Eril ke Swiss itu ternyata untuk pulang yang sebenarnya. Kita udah lihat bagaimana bonding keluarga dari Kang Emil. Kang Emil dengan anaknya dengan orang tuanya, anaknya dengan saudaranya. Itu bondingnya luar biasa sekali. Bahkan Eril saat sudah meninggal dunia, Eril melahirkan bonding ke kita yang memang kita belum pernah ketemu sama Eril. Kita yang nggak kenal pun merasa ikut kehilangan Eril. Apa sebenarnya yang dilakukan Eril sehingga bisa melahirkan bonding setelah kepergiannya? Nah, nanti kita akan bahas itu. Apa sih sebenarnya yang dipersiapkan sama Eril? Apa sih sebenarnya yang dilakukan sama orang tuanya Eril? Kalau misalnya Kang Emil tadi kehilangan anaknya, saya berbeda. Saya kehilangan orang tua. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini ya merasa bahwa bisa menemani anak-anak itu sampai dewasa, sampai mereka menikah, sampai anak-anak punya anak lagi gitu ya. Tapi ternyata enggak Bapak dan Ibu. Yang namanya kematian itu bisa datang kapan aja. Enggak mengenal waktu, enggak mengenal tempat, enggak mengenal kita mau sehat atau enggak. Jadi waktu saya kehilangan mama dan papa itu saat usia 15 tahun. Bisa dibayangin ya, anak usia 15 tahun itu sangat butuh banget peran dari orang tua. Saat mereka udah nggak ada, saya tuh ngerasa sepi. Saya ngerasa bahwa mau ngapain lagi hidup ini gitu kan, udah nggak ada orang tua. Saya sering bertanya tentang momen-momen yang udah dilewatin bareng orang tua.
Saya yakin banget orang tua itu sayang sama saya, ya, cinta sama saya. Cuman saya nggak ingat gitu momen-momen berharga yang udah kami lalui itu apa aja. Apalagi dulu itu dokumentasi belum secanggih sekarang ya, hanya berupa foto dan itu hanya beberapa aja. Hanya sedikit banget foto-foto yang saya punya bareng orang tua. Dan juga saya mempertanyakan, sebenarnya mama dan papa itu tuh secinta apa sih sama saya? Saya udah nggak bisa nanya lagi, hanya menduga-duga dan meyakini diri bahwa mama dan papa itu cinta banget sama saya. Kalau saya itu orang tuanya udah nggak ada. Tapi bapak dan ibu, banyak keluarga yang orang tuanya masih ada, anak-anak masih ada, sehat semuanya, kumpul bersama keluarga di rumah, tapi bondingnya nggak ada. Tapi kesempatan untuk bertukar cerita itu nggak ada. Untuk saling mengungkapkan cinta itu nggak ada. Jadi di rumah kita hanya saling kenal aja, saling tahu aja. Tapi tidak berani, mungkinnya tidak berani untuk memulai dan mengungkapkan cerita dan cinta itu. Nah, harapan saya, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum perpisahan itu terjadi. Karena ketika perpisahan itu terjadi, paling enggak perpisahan itu terjadi di momen terbaik, sehingga tidak ada penyesalan yang membekas di hati. Sebenarnya bonding itu apa sih, Kak? Jadi bonding itu adalah ikatan emosional antara orang tua dan anak. Ini bukan hanya tentang orang tua dan anak ya, tapi untuk ke anggota keluarga semuanya, untuk ke orang terdekat, untuk semuanya yang ada di dalam kehidupan kita itu kita bisa membangun bonding. Nah, bonding ini penting banget Bapak dan Ibu. Karena dengan bonding, ketika anak itu punya bonding dengan orang tuanya, maka anak akan merasa aman, akan merasa nyaman. Dia akan merasa diakui kehadirannya. Bapak dan Ibu, saya yakin udah sering dengar kabar di berita ya, baik di televisi maupun di media sosial tentang banyak banget kabar anak remaja yang melakukan hal-hal di luar norma di mana dia pikir itu untuk mencari kebahagiaannya. Dia nggak merugikan orang lain, tapi sangat merugikan dirinya sendiri. Melakukan hal-hal di luar norma. Dan kita nggak mau ya Bapak dan Ibu ya, anak kita yang udah kita lahirkan dengan penuh cinta, kita rawat sedemikian rupa gitu ya, kita perjuangkan semuanya buat mereka. Saat mereka gede, mereka jauh dengan kita, dia nggak dapet rasa aman, nyaman di rumah, kemudian dia mencari kenyamanan di luar sana. Saya doakan semoga anak-anak kita semua bisa dekat dan juga lekat dengan orang tuanya, sehingga saat kita udah nggak ada, dia pun tetap mau melakukan kebaikan-kebaikan, paling tidak untuk kebahagiaannya sendiri dan juga untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Amin. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya apa nih yang terlintas atau yang terpikirkan saat melihat baby, melihat bayi? Apa nih? Gemes ya, lucu. Saat kita lihat baby itu rasanya tuh gemes banget, dan kita meskipun nggak kenal babynya, kita kan kecinta gitu ya, kita sayang. Apalagi dengan baby sendiri, Bapak dan Ibu. Coba deh Bapak dan Ibu inget-inget lagi momennya, bondingnya yang dirasakan saat anak masih bayi. Pulang kerja tuh semangat banget. Yang pertama kali dicari itu adalah anak. Kemudian ibu yang sering banget membersamai tumbuh dan kembang anak ya. Sering banget cerita meskipun anak nggak bisa respon. Apa yang kita ceritakan ya? Pokoknya cerita aja. Dia ketawa aja kita udah seneng banget gitu ya. Kemudian kita juga sering banget bilang sayang, bilang cinta. Umi sayang banget sama kamu cinta banget, kamu belahan jiwa Umi gitu ya. Wow, itu dalam waktu sehari kita sebagai orang tua udah berapa kali mengungkapkan cinta dan cerita ke anak kita, padahal mereka masih bayi. Nah, sekarang bayangin saat anak udah remaja, mereka udah bisa ngomong, udah bisa cerita dengan kalimat yang utuh dan kalimat yang jelas. Kenapa saat mereka udah bisa ngomong, udah punya kemampuan untuk cerita, malah mereka nggak bisa cerita? Malah mereka nggak bisa ngungkapin cerita. Nah, Bapak dan Ibu, harapan saya semoga nanti setelah materi ini selesai, kita bisa latihan untuk mengungkapkan cerita dan cinta ke anak kita. Karena anak itu kan meniru ya. Mereka lebih mudah melihat apa yang kita lakukan dibanding apa yang kita katakan. Oke, siap ya? Nanti kita latihan ya, Bapak dan Ibu ya.
Oke, nah ini penting banget Bapak Ibu yang perlu kita yakini bahwa warisan terbaik itu adalah mengoleksi momen terbaik bersama anak yang nantinya akan melahirkan family bonding. Setelah Eril meninggal dunia, Kang Emil menyadari bahwa ternyata semuanya nggak ada gunanya ya. Harta, tahta, fasilitas, semua yang udah dikumpulin di dunia ini tuh nggak ada gunanya. Kecuali kebaikan. Bisa dibayangin ya Bapak dan Ibu ya, kita udah melihat sendiri saat Eril meninggal dunia, dia membawa semua kebaikannya. Sehingga kebaikannya itu terungkap setelah ia udah nggak ada. Bisa dibayangin kalau misalnya kita udah nggak ada, anak punya banyak momen terbaik yang bisa mereka ingat saat bersama kita. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin sekali Bapak dan Ibu udah kerja keras, ingin memberikan warisan terbaik buat anak. Entah itu fasilitas, benda-benda gitu ya, kenyamanan di rumah, biar nyaman semuanya. Nyaman banget ya, kamar, semuanya difasilitasi dengan barang-barang yang bagus gitu ya, yang mewah. Tapi Bapak dan Ibu, warisan berupa harta itu bisa habis, bisa hilang, bahkan bisa diperebutkan. Tapi ketika momen terbaik yang kita tinggalkan di hati anak, dia nggak akan bisa hilang. Dia nggak akan bisa diperebutkan. Dia akan membekas sekali di dalam hatinya. Dan nanti itu akan membantunya untuk melanjutkan kehidupan yang mungkin nanti banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia ingat momen-momen terbaik bersama orang tuanya, dia akan tetap bertahan. Dia akan tetap memberikan cinta, karena cintanya udah penuh sama cinta orang tuanya, meskipun orang tuanya nggak ada. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, mengoleksi momen bersama anak ini bukan hanya dimanfaatkan, bukan hanya bermanfaat untuk anak ya, tapi untuk diri kita sendiri. Karena dengan kita mengingat cinta yang udah kita berikan, perjuangan yang udah kita lalui, itu akan ngisi lagi tangki cinta kita. Gimana sih Kak caranya? Nah, ada 3 cara nih Bapak dan Ibu. Yang pertama kali adalah capture the moment. Yang kedua adalah create story. Dan yang ketiga adalah publish story. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah capture the moment. Saya yakin Bapak dan Ibu udah sering banget melakukan ini ya. Misalnya lagi main medsos gitu ya. Bapak dan Ibu screenshot. Nggak mau ketinggalan nih buat screenshot. Lagi sibuk tapi siapa tahu ini penting. Nanti bisa aku baca nanti saat lagi santai gitu ya. Pokoknya galeri handphone tuh penuh dengan screenshot gitu ya. Nah, capture the moment itu seperti itu. Dia mengabadikan agar kita nanti bisa lihat lagi, agar kita bisa flashback lagi, agar kita bisa merasakan lagi momennya. Capture the moment. Saya yakin Bapak dan Ibu udah melakukan itu ya. Di handphone tuh udah banyak banget dokumentasi sama anak, foto tumbuh dan kembang, video bersama anak gitu ya. Terus juga dokumentasi karya anak gitu ya. Pasti udah banyak banget di handphone Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, Bapak dan Ibu udah manfaatkan belum capture the moment di handphone itu? Apakah dia hanya untuk ajang kompetisi dengan orang tua lainnya? Apakah itu hanya ya yang penting ada aja gitu. Nanti kalau anak udah gede dia mau lihat ada gitu. Apakah udah dimanfaatkan sebaik mungkin? Atau jangan-jangan saat handphone rusak mau ganti handphone baru lagi, ya udah memulai galerinya dari nol lagi. Jadi capture the moment yang udah Bapak dan Ibu lakukan berlalu aja tanpa dirasakan manfaat apapun. Dan Ibu udah capture the moment bersama anak, itu udah bagus banget. Kita lanjut ke cara 2. Jadi jangan hanya sebatas capture the moment aja. Kita masuk ke create a story. Jadi Bapak dan Ibu, capture the moment itu belum cukup. Karena capture the moment hanya menampilkan saja, menampilkan visual saja. Tidak bisa menyajikan cerita dan cinta yang Bapak dan Ibu rasakan. Misalnya, Bapak dan Ibu sudah capture the moment dulu waktu ke dokter kandungan, USG janin gitu ya. Bapak dan Ibu hanya punya foto janin gitu. Ada di sini yang masih tersimpan foto USG-nya, diapain? Saat anak lihat nanti, apa yang akan mereka rasakan saat melihat foto USG itu? Jangan-jangan mereka juga bingung, ini apa Bunda? Ini
mana Bunda? Ini kepalanya mana Bunda? Nah, agar lebih lengkap, momen itu dibuat sebuah story. Ada yang masih disimpan, Masya Allah. Nah, Bunda Nanik bisa dibikin sebuah story agar saat anak menikmati momen itu, dia akan tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama Bunda dan Ayah dulu gitu ya. Apa sih yang dirasakan sama Bunda dan Ayah saat melihat aku di dalam perut Bunda gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa bikin sebuah cerita dulu pertama kali ke dokter bagaimana, ataukah bahkan mungkin ada perjuangannya, ada dulu mungkin belum bisa USG, kemudian saat bisa USG pertama kali itu luar biasa senangnya, diceritakan pertama kali mendengar detak jantungnya, bagaimana perasaannya gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu berjuang untuk memenuhi nutrisi janin agar bisa tumbuh dan kembang sebagaimana mestinya. Nah, itu diceritakan perjuangan dan juga perasaan yang Bapak Ibu rasakan. Kak J gimana sih Kak J bikin sebuah cerita? Bapak dan Ibu bisa bikin beberapa tahapan ini. Yang pertama Bapak dan Ibu bisa mulai tulisan, mulai sebuah cerita itu dengan mengapresiasi. Bisa mengapresiasi diri sendiri, bisa mengapresiasi pasangan, bisa mengapresiasi anak. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mulai dengan menceritakan perjuangan. Saya yakin banget, pasti banyak banget perjuangan ya, apalagi keluarga baru merintis usaha gitu ya, baru merintis karir ya, pasti banyak banget perjuangan yang dihadapi. Itu diceritakan kegelisahan dan perjuangan apa yang sedang Bapak Ibu rasakan saat itu. Kemudian dituliskan lagi solusinya apa yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya adalah harapan. Harapan yang Bapak dan Ibu berikan ke anak itu apa? Nah, ini momen yang penting banget adalah ungkapan cinta. Karena cinta itu perlu diungkapkan, kita nggak bisa saling tahu aja. Udah deh, yang namanya orang tua udah pasti cinta. Anak nggak bisa gitu. Anak dia perlu validasi bahwa orang tuanya benar-benar mencintainya. Kita pun, saya yakin ya, sebagai orang tua pun kadang bertanya-tanya, dia sebenarnya sayang nggak sih sama Umi gitu ya. Umi yang udah berjuang keras banget buat dia, mengorbankan semuanya buat dia. Dia sayang nggak sih sama Umi gitu. Dengan semua segala perbuatan yang dia lakukan ke kita. Kita pun perlu validasi bahwa kita dicintai. Kita perlu memulai untuk mengungkapkan cinta itu. Karena anak melihat, anak meniru apa yang orang tua lakukan. Ketika orang tua mau mengungkapkan cinta, maka anak pelan-pelan akan terbiasa untuk mengungkapkan cinta juga. Nanti kita akan latihan ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya adalah publish a story. Bapak dan Ibu bisa pilih nanti story-nya itu mau di-publish ke keluarga aja, ke anggota keluarga aja, atau bisa juga ke publik. Nah, nggak apa-apa kalau yang misalnya aku nggak mau Kak dikonsumsi sama publik, malu, nggak apa-apa. Yang penting kita benar-benar persiapkan, capture the moment dan create a story itu untuk keluarga. Karena buat apa cerita kalau misalnya tidak dibaca, tidak dikonsumsi gitu ya sama orang-orang tersayang. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ya contohnya. Saya ada sebuah e-book. Ini tuh saya ngumpulinnya dari handphone aja Bapak Ibu. Jadi sebelum tidur itu saya menuliskan tentang apa yang saya rasakan ke anak, kejadian-kejadian yang udah dilalui sama anak. Nanti akan dibagikan ya, oke, lewat kolom chat Bapak dan Ibu bisa baca, itu udah masuk, bisa dibaca, mungkin biar bisa ada bayangan. Kalau misalnya kita mau publish-nya ke publik, artinya kita tidak menuliskan semuanya tentang pengalaman aja, tapi kita perlu tips-tips agar orang lain yang baca bisa dapat sesuatu hal yang baru. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk keluar aja Kak, Bapak dan Ibu bisa siapin aja ya buku kayak gini. Saya itu bikin buku yang dia covernya kosong, isinya juga kosong, kemudian nanti akan kayak gini, tinggal di print aja foto terus dikasih judul, terus ini kosong banget, tinggal ditulis aja. Karena mungkin kalau misalnya kita ketiknya di laptop terus mau ke percetakan bikin satu buku, itu biasanya ada minimal gitu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa nih mulai nih dipilih nih kira-kira momen yang mau saya abadikan itu nanti akan dikonsumsi sama keluarga atau ke publik.
Iya, kayak buku tahunan gitu ya, bener banget. Oke ya, kita latihan ya Bapak dan Ibu ya, bisa manfaatkan kolom chatnya untuk latihan kita bikin sebuah story. Bapak dan Ibu bisa pilih momen yang mungkin ada di galeri handphonenya, itu dipilih. Momen mana yang paling berkesan. Bisa dipilih ya Bapak dan Ibu ya, nanti dibikin sebuah cerita. Atau kalau misalnya lagi jauh dengan galeri, dengan handphone gitu ya, Bapak dan Ibu bisa ingat lagi. Momen tadi pagi bersama anak itu apa yang terjadi? Apakah tadi pagi ada bentakan? Apakah tadi pagi itu ada amarah yang keluar sama anak? Apakah bahkan tadi pagi ada momen yang berkesan yang penuh dengan cinta? Itu bisa diabadikan. Mengabadikan momen itu tidak hanya momen yang indah aja Bapak dan Ibu. Bahkan momen yang tidak enak di hati pun itu bisa diabadikan. Akan dikemas melalui sebuah cerita dan nanti itu akan berkesan. Misalnya, kalau memang tadi pagi itu ada momen marah sama anak, itu bisa kita kemas. Kita kasih tahu bahwa kita menyadari kita memang kurang sabar, kita mengakui, kita minta maaf, kita kasih tahu di sebuah cerita itu bahwa apa sebenarnya yang kita rasain. Sebenarnya kita tuh bukan marah ke anak, tapi memang lagi capek, emosinya tuh lagi ke pekerjaan mungkin yang lagi berantakan gitu. Itu bisa kita kemas. Karena apa yang kita lihat itu biasanya belum tentu benar. Yang dilihat anak di kita tuh belum 100% benar. Kita perlu menceritakannya agar anak tahu secara utuh apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya dirasakan sama orang tua. Boleh ya, udah mulai latihan ya untuk menulis ya. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Tadi ada 5 tahapan. Yang pertama Bapak dan Ibu bisa, ini foto anak saya, namanya Hamas, anak pertama ya. Jadi saya mengambil tulisan dari sebuah foto ini. Paragraf pertama itu tentang apresiasi. Bapak dan Ibu bisa mulai menulis dengan mengapresiasi. Hai Abang Hamas, terima kasih ya sudah hadir dalam hidup Umi. Umi senang sekali bisa menemani tumbuh kembang abang. Ini adalah apresiasi. Selanjutnya kita bisa yang kedua. Apresiasi ini ibu bisa mengapresiasi diri sendiri sebagai ibu, pasangan, dan juga anak ya. Saya memilih untuk mengapresiasi Abang Hamas. Yang kedua adalah perjuangannya. Abang yang menjadi anak pertama membuat Umi kadang sering merasa bersalah. Karena Umi memang belum ada pengalaman apa-apa. Hanya modal setitik ilmu dan juga iman. Ini yang saya rasakan, saya pengen ngasih tahu abang bahwa memang Umi juga lagi belajar bang. Jadi Umi juga nggak banyak ilmu, nggak punya pengalaman untuk ngurus bayi. Gitu. Nah selanjutnya yang ketiga adalah solusi. Tapi Umi nggak akan nyerah bang, Umi akan terus belajar, menjemput ilmu sebisa mungkin dan tak henti untuk terus berdoa, minta pertolongan sama Allah. Ini solusinya yang sedang saya perjuangkan. Bahwa saya ingin menyampaikan ke Abang Hamas bahwa saya terus berjuang untuk bisa menghadapi itu. Nah, yang keempat adalah semoga Allah memberikan petunjuk agar Umi tak sampai salah langkah. Semoga Abang menjadi anak yang soleh, bisa mewujudkan impian dan kita bisa bahagia sampai surga. Bapak dan Ibu, saat harapan kita dituliskan, diabadikan lewat sebuah karya, itu akan powerful banget. Saat anak nanti udah dewasa, mereka mendapatkan hal-hal yang enggak mereka inginkan terjadi, ternyata terjadi. Mereka akan ingat harapan orang tua ke mereka itu apa. Itu powerful banget, Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah ungkapan cinta. Umi sayang banget pokoknya sama abang. Abang gak perlu khawatir dengan semua yang terjadi. Umi akan selalu ada buat abang. Insya Allah selama napas Umi berhembus. Ini adalah ungkapan cinta. Karena saya ngerasain bahwa tidak dicintai saat menjalani proses kehidupan ini ya. Saya harap nanti Abang Hamas saat mungkin dia merasa tidak dicintai oleh orang lain, orang sekitar, tidak diterima di lingkungan, dia akan ingat bahwa Uminya sangat mencintainya dan itu udah cukup. Dan Ibu bisa bayangin kalau tulisan ini dibaca sama anak, apa yang akan dirasakan. Bahkan jangan dulu deh dibaca ke anak, kita baca sendiri dulu aja gimana rasanya. Dan bayangin kalau misalnya tulisan ini nggak hanya satu,
Tapi ada banyak sekali tulisan ini yang nantinya akan dibaca bersama sama anak kita. Kita akan kumpul di ruang keluarga, kita akan membuka momen berharga, buku sederhana yang mungkin udah lusuh, nanti udah menguning, dibuka bersama anak. Mungkin kalau misalnya udah terlanjur punya sekat saat sama anak gitu ya, kita gedor pintu kamar anak, kemudian kita kasih. Buku ini kita kasih, biar dia baca sendiri. Bayangin apa yang akan terjadi. Itu seandainya kalau misalnya usia kita masih ada untuk bisa publish cerita ini langsung ke anak. Bayangin kalau misalnya usia kita nggak sampai untuk menceritakan itu secara langsung, maka anak tetap bisa mengkonsumsi cinta kita, mengkonsumsi harapan kita, mengkonsumsi perjuangan-perjuangan dan solusi kita, kemudian mengkonsumsi apresiasi yang udah kita abadikan lewat sebuah karya. Yang saya senang sekali dari menulis itu adalah saya bisa mengabadikan momen. Setiap saya nulis itu saya selalu merasa bahwa siapa tahu, nggak ada yang tahu, bisa jadi tulisan ini adalah tulisan terakhir saya. Ada yang udah mulai nulis, Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan meskipun belum berani gitu ya untuk share di kolom chat, mudah-mudahan Bapak dan Ibu udah coba menulis di handphonenya, di notes atau di buku catatannya, atau paling enggak Bapak dan Ibu selesai acara ini, Bapak dan Ibu mulai mencoba untuk capture the moment, abadikan ya momen-momen berharga itu, kemudian jangan lupa dituliskan sebuah cerita, karena capture the moment aja nggak cukup. Setelah cerita, Bapak dan Ibu bisa publish karyanya, bisa ke anggota keluarga, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang, itu dipublish ke khalayak ramai. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengabadikan momen yang kelak insya Allah akan menjadi warisan terbaik untuk Ananda. Bapak dan Ibu yang hebat, mari dekat dan lekat dengan anak tersayang, karena perpisahan itu bisa datang dalam waktu singkat. Saya Jelvina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Jen. Luar biasa. Jujur saya sangat terharu ya, inspiratif sekali ya materi ya tadi telah disampaikan Kak Jen. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, insight pembelajaran apa sih yang didapatkan gitu ya di sesi kita pada kesempatan kali ini? Yuk boleh silakan. Wah luar biasa banget ya, pasti seneng dan sayang banget sama Abang Hamasnya, betul banget ya, pasti Masya Allah sangat inspiratif Kak J. Terima kasih Mama Coach. Apalagi nih? Yuk boleh dong disaringkan terkait dengan building family bonding ini ya. Makasih Mbak J. Menginspiratif Kak, udah bertekad banget habis acara ini akan segera mengabadikan momen berharga bersama anak. Pokoknya baru membayangkan udah terharu. Wow, luar biasa ya. Oh ini ada juga Kak Resti nih. Halo Kak Resti. Jadi nambah semangat buat istiqomah lagi nulis. Alhamdulillah. Dan kepengen menambah lagi karena inspirasi dari Mbak J. Makasih dear. Wah luar biasa ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Banyak sekali inspirasi tadi yang sudah kita dapatkan. Langsung diabadikan momen terbaik bersama dengan buah hati tercinta. Nah, teman-teman semuanya, nanti pasti ada nih yang ingin bertanya gitu ya bersama dengan Kak J nih. Kita akan keep terlebih dahulu pertanyaannya gitu ya, karena nanti kita akan buka di sesi setelah ini nih.